Masyarakat di kampung Longayan hanya bisa duduk termenung kala melihat rumah dan fasilitas mereka tergerus oleh arus air. Ya, bumi Batiwakal memang tengah dirundung bencana banjir. Curah hujan yang tinggi sejak pertengahan bulan Mei 2025 membuat air sungai meluap dan merendam rumah-rumah warga. Akibatnya, banjir setinggi 5 meter itu menimbulkan luka yang dalam. Bukan hanya secara fisik, tapi juga mental bagi anak-anak hingga lansia. Sekolah terendam, buku-buku hanyut, fasilitas kesehatan hingga rumah ibadah roboh akibat ganasnya air banjir. Lantas, kejadian itu pun menjadi perhatian dari banyak pihak, mulai dari unsur pemerintahan hingga swasta. Bala bantuan dikumpulkan demi menyelamatkan seluruh masyarakat di kampung Longayan. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau, tercatat bahwa sebanyak 237 jiwa warga kampung Longayan terdampak banjir. Pemerintah daerah pun segera bertindak cepat untuk melakukan evakuasi sedini mungkin bersama lintas sektoral. Pak, anak Batiwakal gimana ya? Oh, Ibu peserta rapat koordinasi banjir ya? Iya betul, saya keluarga masyarakat Kampung Longayan. Oh iya, Ibu masuk ke lantai 2. Tadi sudah ada yang hadir. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama. Hai Bu Dira, sudah dari tadi ya? Enggak, baru kok ada lah 15 menit sebelum kamu sampai. Saya kira saya udah terlambat, padahal udah cepet-cepet loh dari rumah adik saya di Jalan Mangga 1. Belum, kayaknya pada siap-siap deh. Masih ada yang belum datang soalnya. Kok belum dimulai ya rapatnya? Ya, entahlah. Oh ya, kira-kira Ibu Aulia kapan sampai di Tanjung? Baru kemarin malam Bu, soalnya saya satu harian naik travel karena akses jalan yang susah sekali lah dilalui. Iya, Biaya terlambat. Begitu ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sepertinya sudah hadir semua. Kita langsung mulai saja acara rapat pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ari Yunica, selaku Kabid Kedaruratan Bencana dan Logistik BPBD Kabupaten Berau. Rapat pagi hari ini yaitu bertemakan terkait laporan bencana banjir di Kampung Longayan sebagai respon cepat dari Pemda. Baik, di sini saya sudah menerima beberapa laporan dan sekaligus saya mendatangkan pihak yang terdampak ke kantor guna untuk membahas masalah pada pagi hari ini, yaitu dari masyarakat hingga ke sekolah dan lintas sektor, yaitu TNI dan Polri. Baik, selamat datang Bapak dan Ibu semuanya. Langsung saja kita mulai rapatnya. Yang pertama kita
akan memberikan kesempatan kepada perwakilan dari masyarakat Kampung Longayan untuk menyampaikan bagaimana kondisinya di sana, apa ada masalahnya seperti apa, boleh diutarakan di sini. Kepada Ibu Aulia, saya persilakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia sebagai perwakilan dari masyarakat Kampung Longayan, RT 1, Kecamatan Segah. Jadi terkait banjir di Longayan tahun ini benar-benar sangat merugikan kami sebagai masyarakat. Banyak hasil pertanian yang rusak akibat banjir. Banjir tahun ini benar-benar sangat parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Rumah-rumah, balai kampung, tempat ibadah, gedung PKK hingga sekolah rusak akibat banjir. Selain itu ada banyak sektor yang lumpuh akibat dari banjir tahun ini. Contohnya UMKM, infrastruktur menuju kampung juga rusak. Sejauh ini kami belum melihat adanya solusi dari pemerintah daerah. Mungkin bisa langsung dibahas di sini, Bu. Berhubung ada perwakilan dari lintas sektoral, itu aja dari saya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih untuk penyampaiannya. Selanjutnya kami ke tenaga pengajar ya, yang untuk menyampaikan terkait kondisi sekolah dan belajar mengajar di Kampung Longayan. Kepada Ibu Adira selaku pengajar, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Adira, perwakilan dari tenaga pengajar di Kampung Longayan. Yang kami hormati jajaran pemerintah daerah, BPBD, dan juga seluruh pihak yang hadir. Saya ingin menyampaikan sedikit suara dari kami yang berada di lapangan, Bu. Di tengah-tengah para siswa yang terdampak langsung oleh banjir, kami para guru berusaha semampu mungkin agar kegiatan belajar tetap berjalan. Ada yang mengajar di rumah warga, di posko, bahkan kadang di tempat terbuka. Tapi kami sadar, Bu, tanpa dukungan dari pemerintah daerah, semangat ini akan pelan-pelan padam. Jadi itu saja yang kami sampaikan, Bu. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Adira atas penyampaiannya. Sebelum lebih jauh, saya ingin menanggapi terlebih dahulu terkait keluhan dan kondisi lapangan lagi ya. Pertama, pemerintah daerah terus melakukan upaya preventif, mitigasi, sehingga rehabilitasi salah satunya dengan melakukan relokasi terhadap warga terdampak banjir, termasuk administrasi lahan. Ya, namun untuk eksekusinya memang harus benar-benar jelas ya, baik dari sisi surat, menyurat maupun legalitasnya di lapangan. Sehingga kami butuh data akurat warga yang memang harus direlokasi gitu. Memang itu dulu karena tujuan kami agar mendengar terlebih dahulu tanggapan dari TNI dan Polri. Bagaimana tujuan kami menggelar rapat ini, yaitu untuk menerima laporan dari masyarakat dan melibatkan seluruh sektor yang terlibat dalam bencana banjir ini ya. Kemudian di sini selanjutnya saya akan mempersilahkan untuk TNI menanggapi apresiasinya bagaimana. Pada perwakilan TNI saya persilahkan. Siap Bu, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Epri, perwakilan dari Kodim 0902. Saya ingin menyampaikan beberapa masalah yang terjadi mengenai banjir yang terjadi di Longayan. Menurut laporan dari anggota kami bahwa banjir yang terjadi dikarenakan banyaknya pembukaan lahan di wilayah hulu, tepatnya di Kecamatan Segah dan Kecamatan Kelai, sehingga membuat daya resap air itu berkurang karena tidak ada pohon-pohon di sekitar wilayah hulu yang sungai. Dulu banjir hanya merendam kawasan hilir, tapi sekarang telah mencapai hulu dan menyebabkan sejumlah kampung tenggelam. Namun dalam menghadapi kondisi banjir ini bukan berarti kami diam, Bu. Kami terus membantu masyarakat dengan melakukan beberapa tindakan responsif ketika bencana tersebut terjadi. Kami sudah melakukan sinergitas bersama Pak Kapolres dan stakeholder terkait, dan alhamdulillah berjalan dengan efektif. Mungkin nanti berikutnya akan ditambahkan oleh Bapak Polres
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Christian selaku Kasih Humas Polres Berau. Pertama, saya sepakat dengan Pak Andi Epri tadi mengenai penyebab banjir yang terus terjadi setiap tahun. Selain tingginya curah hujan serta sistem drainase yang buruk, penebangan hutan yang beralih menjadi permukiman atau kawasan industri juga merupakan faktor pencetus terbesar terjadinya banjir. Apalagi hutan yang seharusnya memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga dan mencegah banjir, tapi sekarang sudah ditebang dan sudah tidak ada. Nah, solusi dari kami mungkin dari pihak stakeholder ataupun dari pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah di Kabupaten Berau, terutamanya yang terdampak banjir atau yang menjadi pemicu terjadinya banjir. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Izin Bu, apakah saya masih boleh menanggapi? Boleh, bisa silakan Bu. Saya ingin menambahkan terkait evakuasi yang lambat datang dari semua pihak. Kami betul-betul kesulitan saat bala bantuan belum datang. Bala bantuan lambat sekali datangnya Ibu. Tolong dipertegas lagi respon cepat tanggapnya. Jangan hanya melakukan rapat formalitas seperti ini, tapi eksekusi di lapangannya tidak ada. Iya Ibu, mohon maaf, harap tenang dahulu. Kami tidak bisa tenang Bu, ini berkaitan dengan nyawa kita semua. Kami di atas atap, sudah lama menunggu, kedinginan, kelaparan, ya kan Bu? Betul Bu, masyarakat betul-betul kesulitan, apalagi di sana listrik padam dan sinyal tidak ada. Banyak anak-anak usia rentan yang lambat dievakuasi dan itu mudah sekali terjangkit penyakit muntaber dan diare. Saya minta maaf apabila kata-kata saya terlalu keras, tapi ini untuk kita semua Bu. Jangan sampai kejadian yang kami alami ini dialami kembali oleh orang lain. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini semuanya adalah pelayan yang tulus bekerja untuk kami. Bahkan sampai rela berkorban waktu dan tenaga untuk mencari solusi terbaik banjir tahun ini. Saya patut berterima kasih pada Bapak Ibu, tapi saya juga patut menegur Bapak Ibu karena lambat dalam bekerja. Saya harap pemerintah bisa melakukan evaluasi. Jangan pernah menyepelekan soal waktu karena waktu itu lebih berharga dari apapun. Baik, terima kasih atas masukannya Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kerja kami belum maksimal. Mohon untuk memberi kepercayaan lagi kepada kami untuk bisa mengevaluasi kinerja kami kembali. Kami memang manusia biasa yang tak luput dari salah, tapi sudah menjadi tugas kami untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Saya berharap Bapak Ibu semua di sini bisa mengerti. Biarlah melalui rakor ini menjadi ajang kita untuk mencari solusi dan langkah yang terbaik untuk kita semua, terutama untuk bencana banjir yang ada di Kampung Long Ayan ini. Izin Ibu, apakah saya masih boleh untuk menanggapi? Ya, silakan Pak. Sedikit tambahan dari Polri mengenai komitmen kami untuk membantu masyarakat dan seluruh stakeholder dalam mitigasi bencana banjir, yakni diantaranya dengan terus melakukan evakuasi dan pertolongan pertama hingga tuntas, memperbaiki infrastruktur yang rusak, meninjau lokasi banjir, dan menyalurkan bantuan dalam hal ini. Kami juga mengajak Pak Andi selaku perwakilan dari TNI ya Pak ya. Kira-kira bagaimana Pak? Ya, saya sangat sepakat Pak. Pokoknya apapun untuk negara, bangsa dan tanah air, kami siap untuk berkorban. Saya sedikit evaluasi terkait masalah yang terjadi di lapangan. Memang kita kekurangan sumber daya dan logistik saat proses evakuasi, terutama mengenai perahu karet. Jadi harapannya ke depannya dari pemerintah daerah bisa melakukan pengadaan sumber daya dan unit perahu karet untuk mempercepat proses evakuasi ke depannya. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua. Mungkin kita langsung saja masuk dalam pembahasan solusi ya, untuk mempersingkat waktu sekaligus penyusunan program mengenai mitigasi bencana banjir dan seluruh apresiasi Bapak Ibu pada rakor hari ini. Saya mencatat beberapa poin seperti penanganan cepat dan perlunya pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang menyebabkan dan terdampaknya banjir ya, sehingga dapat saya simpulkan bahwa
Solusi terbaiknya yaitu dalam melakukannya evaluasi itu terhadap perencanaan tatanan banjir wilayah dan penambahan unit perahu karet ya, berarti ya. Yang selanjutnya akan saya usulkan menjadi program tahunan. Saya akan menambahkan untuk pemetaan bencana dan tata ruang ini memang perlu untuk diatur dalam regulasi sendiri. Untuk kedepannya kami akan terus berupaya untuk mengusulkan Raperda RT dan RW ya. Untuk selanjutnya saya ulangi kembali, dalam upaya preventif dan mitigasi bencana banjir, maka kami menyimpulkan ada 3 program utama, yaitu yang selanjutnya akan diusulkan pada rencana kerja pemerintah daerah atau biasa kita sebut RKPD Pemkab Berau sebagai program tahunan ya. Di antaranya yaitu penyusunan Raperda RT dan RW, kemudian pengadaan unit perahu karet, yang ketiga pemetaan jalur evakuasi. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait solusi yang saya berikan kepada Bapak Ibu semua? Saya sedikit menambahkan Ibu terkait program pemerintah daerah, ada baiknya juga menambahkan terkait pemetaan jalur evakuasi. Mungkin itu bisa dianggarkan juga di program tahunan pemerintah daerah, karena menurut saya itu sangat penting Ibu, pemetaan jalur evakuasi itu untuk supaya jumlah pada saat evakuasi itu berjalan efektif. Jadi kita tidak menunggu harus ada banyak korban atau perahu karet dulu datang, jadi biar langsung sekaligus gitu loh, supaya bisa masuk dalam pemetaan jalur evakuasi itu gitu, bisa langsung sekaligus dievakuasi maksudnya Bu. Itu saja Ibu, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Untuk nanti jalur pemetaan evakuasi akan kami masukkan juga sebagai program tahunan. Selanjutnya saya sedikit menambahkan untuk pemetaan bencana dan tata ruang ini memang perlu diatur dalam regulasi tersendiri ya. Untuk kedepannya kami akan terus berupaya untuk mengusulkan Raperda RT RW. Selanjutnya saya akan ulangi kembali ya, dalam upaya preventif dan mitigasi bencana banjir, maka kami menyimpulkan ada 3 program kerja utama yang selanjutnya akan diusulkan pada rencana kerja pemerintah daerah Pemkab Kabupaten Berau sebagai program tahunan. Yang diantaranya yaitu yang pertama, penyusunan Raperda RT dan RW. Kemudian yang kedua, pengadaan unit perahu karet. Yang ketiga, pemetaan jalur evakuasi. Jadi itu ya, ada tiga program utama. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, kalau begitu berhubung waktu telah berjalan lama, mungkin akan kami akhiri ya, mengingat kami dari Pemda bersama TNI dan Polri akan melakukan peninjauan ke lokasi banjir. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Aulia, bahwa kami sebagai pelayan publik tidak boleh menyepelekan waktu. Benar sekali. Mengingat kami akan lanjut ke peninjauan. Karena mungkin kami akhiri sampai di sini saja. Apabila ada kesalahan kami dan kurangnya kami mohon maaf atas nama Pemda. Dan terima kasih apresiasinya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu. Alhamdulillah ya Bu, surat kita diterima Pemda. Alhamdulillah ya Bu, semoga hanya wacana deh.